Dan lantas apakah benar warga pengguna KPR akan semakin berat membayar cicilan rumahnya? Dan untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad. Selamat pagi, Pak Tauhid. Selamat pagi, apa kabar Mbak? Bagaimana kabar Anda? Kabar saya baik dan melihat suku bunga acuan yang sudah menjadi 4,75% ini tentunya akan berdampak ya pada kenaikan bunga kredit. Nah, termasuk KPR. Sejauh mana Anda melihat dampaknya ke sektor KPR ini? Ya, saya kira memang situasi sekarang ya itu bank akan menyesuaikan tapi bertahap agak relatif lebih lambat karena memang ada unsur bahwa bank sekarang lebih mengendorkan atau fleksibilitasnya jauh lebih kendor dibandingkan sebelumnya meskipun mungkin ada tekanan dari suku bunga yang relatif. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bank masih di likuiditas yang cukup baik sehingga itu menjadi kekuatan mereka menyalurkan kredit begitu. Namun dengan catatan memang kalau kita lihat tren pertumbuhan KPR itu sebenarnya mengalami penurunan ya. Kalau kita lihat dari data Bank Indonesia hingga Januari misalnya itu pertumbuhannya year on year-nya itu masih sekitar 9% begitu untuk KPR dan ternyata di bulan Agustus itu bergeser menjadi sekitar 7%. Memang tren ada penurunan untuk KPR meskipun mungkin ini masih lebih baik dibandingkan pada waktu situasi pandemi kemarin begitu. Jadi ini yang saya kira menjadi catatan memang ada tren penurunan begitu Mbak. Iya, ada tren penurunan dan untuk warga yang ingin membeli rumah dengan KPR ya Pak, ataupun yang sudah mengambil KPR, apa yang sebenarnya harus diwaspadai terkait dengan suku bunga BI rate yang semakin tinggi? Ya, yang pertama memang trennya adalah kredit suku bunga akan meningkat ya. Kalau kemarin kalau kita lihat data itu pertumbuhan suku bunga memang relatif berada pada angka untuk sekitar 9,7 di kuartal ketiga ya, kuartal kedua sekitar 9,41. Jadi memang ke depan bagi yang memiliki suku bunga yang floating akan ada tren sampai tahun depan begitu karena The Fed akan menaikkan hingga 4,5% begitu sampai tahun depan. Artinya Bank Indonesia juga akan menaikkan mungkin kurang lebih hampir sama begitu ya. Kemarin sudah 50 basis poin itu front loading dan ini untuk menekan nilai tukar. Ke depan kebijakan ini tampaknya akan menjadi satu angkor bagi Bank Indonesia menaikkan suku bunga kreditnya jauh lebih cepat dibandingkan The Fed begitu untuk mengantisipasi rupiah begitu. Tentu dampaknya adalah bank akan menyesuaikan juga secara perlahan dan kalau kita lihat kenaikannya memang relatif KPR ini lebih cepat begitu ya. Misalnya di kuartal pertama 9,74, terus turun 9,41, mulai meningkat 9,7 dan trennya kuartal keempat ini saya kira juga akan mungkin di atas 10% begitu. Oke Pak, jadi tadi Anda melihat memang suku bunga acuan BI rate kita terus meningkat dan tren KPR-nya juga akan mengikuti Bank Indonesia dan juga akan meningkat juga. Dan bagaimana dengan peminat KPR ini apakah akan terus menurun dan bagaimana strategi bank untuk menyalurkan kreditnya? Kalau kita lihat kalau di sektor ini ya, saya kira memang akan trennya kalau kita lihat kredit terutama untuk KPR trennya cukup tinggi ya meskipun tumbuhan kreditnya cenderung turun ya saya kira batas 7% itu masih relatif baik di tengah situasi begini. Nah kalau saya lihat sih bank memang kalau lihat situasi sekarang lebih fleksibel dilihat bukan hanya katakanlah faktor suku bunga tapi juga katakanlah berapa jauh jangka waktu kredit yang diberikan kemudian plafon kreditnya, biaya persetujuan kredit, sampai kemudian agunan dan juga persyaratan administrasi. Nah, bagi bank mungkin memang suku bunga kredit, kalau kita lihat data terakhir di perkiraan di kuartal 4, itu lebih fleksibel. Ada yang memang bisa menaikkan cukup cepat, tapi yang ada juga beberapa bank relatif menurun. Karena melihat tadi
faktor-faktor lain juga diperhatikan, bukan hanya suku bunga, tapi juga jangka waktu kredit dan plafon kredit begitu, yang kelihatannya agak cukup ketat dari beberapa katakanlah kebijakan penyaluran kredit, justru di jangka waktu kredit dan persyaratan administrasi. Ini yang kita lihat dari perkiraan dari survei perbankan di triwulan keempat tahun 2022 begitu, Mbak. Iya, Pak Tauhid, tadi Anda juga sudah menyebut ada beberapa bank yang akan langsung mengikuti kebijakan BI. Dan bagaimana proyeksi kebijakan bank selanjutnya? Kapan bank akan menaikkan KPR? Apakah di bulan Desember? Biasanya kalau kita lihat adalah 2 bulan setelah BI rate naik, KPR floating rate juga akan mengikuti. Bagaimana Anda melihat apakah bank-bank tertentu akan langsung menaikkan atau misalnya bank-bank kecil yang menaikkan dulu lalu bank-bank besar akan mengikuti? Bagaimana, Pak? Kalau saya lihat sih yang akan merespon justru bank-bank kecil ya, karena cost of fund-nya mereka kalau kita lihat menanggung yang lebih tinggi secara rasio dibandingkan bank-bank besar, karena secara kredit mereka bisa lebih scale of economy jauh lebih baik begitu. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai time lag-nya begitu, memang kalau lihat KPR tampaknya lebih relatif lebih cepat ya, dan saya dengar juga untuk kebijakan di sektor KPR ini jauh lebih baik yang pemerintah sediakan begitu, agar tumbuh kepemilikan rumah jauh lebih banyak begitu. Jadi ada dukungan pemerintah, relaksasi terutama untuk suku bunga itu akan mendukung kepemilikan rumah lebih tinggi. Nah, bagi perbankan memang ini ada harapan ya, meskipun mungkin biaya daripada cost of fund dan risiko di tahun depan akan jauh lebih tinggi. Dan saya kira mungkin di akhir tahun baru mulai pergerakan suku bunga mulai secara merata mulai terjadi begitu, Mbak. Iya, Pak Tauhid, saat ini BI rate sudah di 4,75% dan proyeksi Anda bagaimana dengan KPR floating rate ini akan mencapai berapa persen, Pak, di tahun ini setelah mereka mengikuti langkah-langkah BI rate? Kalau saya lihat memang dengan mempertahankan di rata-rata 7-8% ya year on year, maka perkiraan sampai secara tahunan di tahun ini berkira sekitar suku bunganya itu sekitar 9,8 sampai 10% begitu ya. Tahun depan saya kira akan jauh lebih tinggi, berada pada 10 sampai 11% begitu. Nah, ini mungkin dengan asumsi tadi the Fed-nya tidak terlampau progresif menaikkan tingkat suku bunga begitu ya. Dan yang kedua adalah nilai tukar kita tidak terlalu terdepresiasi lebih dalam. Nah, kalau misalnya ternyata upaya Bank Indonesia sampai akhir tahun BI nilai tukar kita ternyata tidak bisa turun di bawah 15.500, maka saya kira cenderung ini ya BI akan jauh lebih agresif menaikkan tingkat suku bunga pada tahun depan, dan ini berakibat bisa saja melampaui batas psikologis bunga KPR di atas 11% begitu, Mbak. Iya, Pak Tauhid, apakah bank-bank kecil ini akan lebih agresif untuk menaikkan floating rate-nya kalau misalnya kita bandingkan dengan yang big cap atau bank-bank yang lebih besar, Pak? Kalau saya kira mungkin karena pangsa mereka relatif lebih kecil, memang mereka akan menaikkan lebih dulu ya. Tapi progresivitasnya saya kira belum gitu ya. Karena kalau kita lihat beberapa katakan likuiditas yang mereka miliki sebenarnya cukup baik, sehingga ada ruang bagi mereka mengatur pembagian kreditnya. Dan kalau kita lihat baik bank besar baik maupun bank kecil, memang prioritas untuk katakanlah membagi kredit itu tetap ke KPR ya. Baru yang kedua baru multiguna, kredit atau kredit tanpa agunan, baru yang ketiga kendaraan bermotor. Artinya untuk kredit konsumsi ini KPR masih jadi prioritas baik bank kecil maupun bank besar begitu. Baik, Pak Tauhid, ini pertanyaan terakhir, apa strategi untuk masyarakat yang ingin mengambil KPR untuk membeli rumah impiannya di masa gejolak ekonomi dan juga suku bunga yang kemungkinan akan terus mengikuti kebijakan agresif? Ya, saya kira kalau misalnya bagi masyarakat yang relatif pendapatannya tetap, saya kira mungkin akan mengambil kredit yang sifatnya suku bunga fix akan jauh lebih baik begitu ya.
Nah ini yang saya kira karena mereka cenderung tidak, karena yang harus dihadapi juga kenaikan inflasi untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Sementara bagi yang tidak tetap, saya kira memang salah satu jalannya adalah ngambil floating tetapi mengumpulkan untuk down payment atau DP yang jauh lebih besar begitu. Sehingga katakanlah mereka kalaupun ada goncangan dan sebagainya bisa diantisipasi dengan pemenuhan katakanlah untuk DP yang jauh lebih besar sehingga kalaupun ada kenaikan cicilan dan sebagainya masih bisa diantisipasi begitu. Iya, DP-nya jika lebih besar dan juga fixed rate-nya lebih lama, ini floating rate-nya risk-nya juga akan makin kecil. Terima kasih Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance, Indef Tauhid Ahmad. Terima kasih Anda sudah bergabung bersama kami di Bisnis dan Referensi.